Berita aktual, 7 Oktober 2025. Konflik Iran-Israel. Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone ke kota-kota Israel, seperti Tel Aviv dan Haifa, menewaskan sedikitnya 5-8 orang dan melukai puluhan hingga ratusan lainnya, termasuk kerusakan ringan di gedung kedutaan di Tel Aviv. Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran, menarget fasilitas rudal, pusat komando Quds Force, dan ilmuwan nuklir di wilayah Iran, Teheran dan sekitarnya. Mengklaim dominasi udara atas ibu kota Iran. Media melaporkan pertempuran telah memasuki hari keempat dengan eskalasi signifikan dan puluhan korban jiwa di kedua belah pihak. Total korban Iran mencapai lebih dari 220 tewas, mayoritas sipil dengan sedikitnya 224 korban menurut sumber Iran. Di Israel, kematian dilaporkan mencapai 24 orang sejak Jumat dengan ratusan luka. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan warga Teheran akan membayar harga. Sementara pejabat Iran menyerukan persatuan melawan yang mereka sebut agresi kriminal genosida. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jika langit bicara malam ini, maka jawabannya adalah dentuman balas dendam dan jeritan korban tak berdosa. Hari ini dunia kembali dikejutkan dengan gelombang panas dari Timur Tengah. Setelah serangan mematikan Iran yang membombardir kota-kota besar Israel, Tel Aviv dan Haifa jadi saksi kehancuran. 5-8 warga sipil Israel tewas, puluhan bahkan ratusan lainnya terluka. Bahkan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv terkena imbas, retak, dan rusak akibat guncangan dahsyat. Namun Israel tidak tinggal diam. Dalam serangan udara yang paling brutal sejak perang dimulai, jet-jet tempur Israel menerobos langit Iran dan menghantam titik-titik vital. Pusat rudal, markas besar Quds Force, laboratorium nuklir, bahkan ilmuwan-ilmuwan kunci militer Iran. Langit Teheran berubah jadi neraka. Ketegangan memuncak saat Menteri Pertahanan Israel Katz, menyampaikan pernyataan menggetarkan. Warga Teheran akan membayar mahal atas darah yang mereka tumpahkan di tanah kami. Di sisi lain, para pejabat tinggi Iran menggambarkan Israel sebagai penjagal umat, menyerukan persatuan rakyat Iran melawan apa yang mereka sebut agresi kriminal genosida. Saudara, hari ini menjadi titik balik sejarah yang mengerikan. Bukan lagi soal siapa memulai, tapi siapa yang sanggup bertahan di tengah badai kehancuran ini. Dan dunia hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan. Hari-hari ini, langit di atas Timur Tengah sedang menyala. Yerusalem kembali menjadi pusat gemuruh dunia. Dan bangsa-bangsa satu persatu berdiri menantang Israel. Tapi mereka lupa, mereka bukan hanya menantang satu bangsa kecil di Timur Tengah. Mereka sedang mengangkat tangan mereka kepada Tuhan semesta alam. Firman Tuhan di Mazmur 2 ayat 1-4 berkata, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ya, Tuhan menertawakan mereka. Karena ketika bangsa-bangsa itu berpikir mereka bisa menggulingkan takhta Tuhan, mereka sebenarnya sedang menggali lubang kehancuran mereka sendiri." Saudara, mari kita jujur. Israel bukan bangsa yang tanpa cacat. Mereka pun banyak berdosa, menolak Mesias, dan jatuh dalam penyembahan berhala sepanjang sejarah. Tapi jangan salah. Roma 11 ayat 28 dan 29 berkata, "Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.
sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dan celakalah bangsa yang mencoba membinasakan umat pilihan Tuhan. Hari-hari ini, Iran meluncurkan rudal demi rudal ke tanah Israel. Mereka menyatakan perang terhadap bangsa Tuhan. Mereka memerangi langit. Yesaya 34 ayat 2 berkata, "Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Para pemimpin yang haus darah, yang menyebut kehancuran Israel sebagai tugas suci. Mereka tidak sadar bahwa setiap rudal yang mereka lepaskan adalah undangan kepada murka Tuhan. Dan lihat hari ini, langit Teheran bersaksi, Tuhan tidak tinggal diam. Markas mereka dihantam, pusat komando dihancurkan, ilmuwan mereka hilang dalam debu kehancuran. Tuhan sedang menjawab dengan api dari langit." Saudara, Gaza menangis hari ini bukan hanya karena perang, tapi karena mereka memelihara kebencian terhadap Israel selama generasi demi generasi. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Gaza tidak memberkati. Gaza mewariskan kutuk kepada anak-anak mereka. Anak-anak kecil dilatih membenci dan akhirnya mati dalam kebencian. Apa yang terjadi hari ini adalah buah dari kutuk yang mereka tanam. Yoel 3 ayat 16 berkata, "Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya sehingga langit dan bumi gemetar." Dengarkan itu, bukan Israel yang sedang berperang hari ini. Tuhanlah yang mengaum dari Sion. Dia yang membuat langit Iran berguncang. Dia yang melindungi kotanya meskipun dikepung dari segala arah. Tuhan sedang membuktikan Sion bukan tanah biasa. Yerusalem bukan kota netral. Yerusalem adalah takhta Tuhan di bumi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Indonesia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dengarlah peringatan ini. Sebab siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya. Bukan hanya Hamas atau Hizbullah, bukan hanya Iran atau Lebanon, tapi semua bangsa yang ikut memusuhi Israel dan merusak rencana Tuhan akan menerima hukuman. Dunia sedang menari di tepi jurang murka Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, apakah kita sedang tidur di tengah badai rohani ini? Yesus bersabda dalam Matius 24, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia." Perang ini bukan hanya soal politik, ini adalah gelombang akhir zaman yang membangunkan gereja. Apakah gereja hari ini berdiri di sisi Tuhan? Atau kita diam dalam kompromi? Jika hari ini kita melihat langit terbuka di atas Iran dan api Tuhan menghanguskan musuh-musuhnya, itu berarti pintu kasih karunia makin sempit. Berbaliklah, bertobatlah. Jangan menjadi seperti bangsa-bangsa yang keras kepala dan menyombongkan diri terhadap firman Tuhan, karena hari penghakiman itu sudah di ambang pintu. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perhatikan baik-baik. Gelombang rudal Iran ke Tel Aviv dan Haifa. Serangan balasan Israel ke jantung militer Iran di Teheran. Gedung kedutaan Amerika yang retak, darah yang mengalir. Jeritan anak-anak yang kehilangan orang tua. Langit merah di atas Timur Tengah. Apakah semua ini hanya berita biasa? Atau apakah Tuhan sedang berteriak kepada dunia, tapi dunia memilih tuli? Amsal 1 ayat 24-28 berkata, "Oleh karena kamu menolak panggilanku dan tidak mengindahkan teguranku, pada waktunya kamu berseru, tetapi aku tidak menjawab. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak menemukan aku." Jangan main-main dengan waktu. Jangan menyepelekan panggilan Tuhan. Hari ini dunia menyaksikan darah dan api. Hari ini para pemimpin dunia bicara tentang balas dendam, senjata nuklir, dan kehancuran total. Tapi apa yang Tuhan katakan? Yoel 2 ayat 12 dan 13 berkata, "Sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh." Ya, sekarang juga, bukan besok, bukan nanti kalau perang sudah reda, bukan nanti kalau hidup sudah stabil. Tuhan menuntut pertobatan hari ini. Jika gereja tidak bersuara sekarang, jika gereja hanya jadi penonton dan bukan nabi, jika gereja lebih takut kehilangan follower daripada kehilangan urapan, maka Tuhan akan mencabut pelita gereja itu. Wahyu 2 ayat 5 berkata, "Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya." Tuhan sedang memilah siapa gereja sejati dan siapa yang palsu. Pilih sisimu hari ini, Sion atau Babel. Perang ini bukan hanya antara Israel dan Iran. Ini adalah peperangan antara rencana Tuhan dan pemberontakan manusia. Dan setiap jiwa sedang dituntut memilih, berdiri bersama Sion walau ditolak dunia, atau menyatu dengan Babel walau disanjung dunia. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara, dalam perang ini, puluhan nyawa sudah hilang dalam sekejap. Mereka tidak pernah menyangka itu adalah hari terakhir mereka di bumi. Apa yang akan terjadi jika besok kita yang jadi korban berikutnya? Apakah hati ini sudah benar? Apakah hidup ini sudah layak berdiri di hadapan takhta Allah? Amos 4 ayat 12 berkata, "Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel." Itu juga suara bagi kita semua. Inilah waktunya gereja berdiri, bukan bersembunyi. Inilah waktunya bertobat, bukan mencari pembenaran diri. Inilah waktunya menangis di kaki salib, bukan berdiskusi soal politik. Tuhan sedang mengguncang langit dan bumi, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memanggil. Dan siapa yang mendengar panggilan itu akan diselamatkan, akan dimeteraikan, akan dipakai. Bangkitlah umat Tuhan, karena Sion sedang bersiap untuk menerima rajanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apakah tidak terdengar oleh telinga ini suara darah yang menjerit dari tanah-tanah yang dulunya dijanjikan Tuhan? Kejadian 4 ayat 10 berkata, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Hari ini, darah para martir berseru dari Gaza, dari Galilea, dari Teheran, dari Haifa. Tapi jeritan mereka bukan hanya soal perang fisik, itu jeritan penghakiman. Di mana gerejaku saat umatku disembelih? Di mana suara kebenaran saat dunia tenggelam dalam dusta? Di mana air mata pertobatan saat darah mengalir di jalanan? Kita bukan hanya hidup di masa peperangan, kita hidup di tengah pembuktian siapa yang benar-benar takut akan Tuhan dan siapa yang hanya ikut arus dunia. Ada gereja yang berseru,
Ada juga yang berkompromi, ada hamba yang berseru seperti Yeremia, ada juga yang menari seperti para nabi palsu zaman Ahab. Yehezkiel 9 ayat 4 berkata, "Berilah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala kekejian yang terjadi di kota itu hari ini, Tuhan sedang memberi tanda di dahi umatnya. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita memilih menangis, bukan membisu. Ya Tuhan itu panjang sabar, tapi Dia bukan tidak adil, dan timbangan keadilannya kini telah digantungkan di atas bangsa-bangsa." Daniel 5 ayat 27 berkata, "Tekel, engkau telah ditimbang dengan neraca, dan didapati terlalu ringan. Iran akan ditimbang, Israel pun akan ditimbang, gereja juga akan ditimbang, dan jika kita kedapatan ringan, kita akan tergilas oleh kemuliaan yang sedang mendekat." Saudara, Tuhan tidak mencari jumlah, Dia mencari hati yang remuk dan roh yang hancur. Bukan program, bukan popularitas, bukan politik mimbar. Mazmur 51 ayat 17 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah." Tuhan sedang mengetuk pintu, tapi jangan kira pintu itu akan terbuka selamanya. Mari, bukan dengan teriakan politik, bukan dengan analisa media sosial, tapi dengan air mata di altar. Mari berdiri di celah, mari kembali ke kaki salib. Mari menyalakan kembali api kasih mula-mula, sebelum api penghakiman membakar semua yang tersisa. Hari ini, langit bukan hanya memberi hujan, langit memberi tanda, langit memberi peringatan, langit memberi panggilan, dan yang punya telinga biarlah mendengar. Karena tidak akan lama lagi, langit akan terbuka, dan Raja akan datang dengan segala kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami.
Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.